Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Surya Cantika dari kelas 10-1. Di sini saya akan membahas materi ekonomi tentang permasalahan ekonomi masyarakat. Nah, pengertian masalah pokok ekonomi ini sendiri adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Untuk pembagian masalah pokok ekonomi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Yang pertama akan kita bahas adalah masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik terbagi menjadi tiga bagian, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah ekonomi. Yang pertama akan kita bahas adalah masalah produksi. Nah, agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Nah, untuk masalah yang kedua adalah masalah distribusi. Ini masalah lainnya adalah bagaimana produk bisa terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, untuk masalah yang ketiga yaitu masalah ekonomi. Setelah barang dan jasa sampai di konsumen, permasalahan selanjutnya adalah apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau mau terbuang sia-sia karena harganya tidak terjangkau. Ini juga menjadi permasalahan lain yang harus bisa dijawab oleh produsen selaku pembuat produk. Di sisi lain, sebagai konsumen, kita harus bisa meningkatkan pendapatan supaya dapat menjangkau produk yang kita inginkan. Kemudian, masalah pokok ekonomi modern. Di masalah pokok ekonomi modern ini ada tiga masalah. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu adalah barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak. Nah, untuk permasalahan yang pertama tadi sudah dibahas bahwa barang dan jasa apa diproduksi dan seberapa banyak. Masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi. Selain itu, banyaknya jumlah produk yang harus diperhitungkan. Kenapa? Ini tentu karena kalau sampai salah perhitungan, produsen akan mengalami kerugian, bahkan bisa bangkrut karena barangnya menumpuk sia-sia. Yang kedua adalah bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Setelah barang dan jasa sudah ditentukan, jenis dan jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknik produksinya. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka. Berapa banyak jumlah karyawan, teknik apa yang digunakan. Selain itu, produsen juga harus bisa menentukan apakah akan memproduksi dengan tenaga manusia atau bantuan mesin. Kemudian, untuk siapa barang tersebut diproduksi, masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang atau jasa, dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, melainkan ada pihak-pihak lain yang menerima keuntungan, seperti misalnya karyawan akan menerima pendapatan, pemilik bahan baku akan mendapat upah, pemilik modal akan menerima bunga modal, dan tentunya produsen juga akan menerima keuntungan dari hasil penjualan produknya. Oleh karena itu, masalah ini sangat berkaitan dengan siapa saja yang mendapat untung dan diproduksinya barang dan jasa, sehingga produsen harus bisa menyelesaikan masalah ini. Baiklah, itulah video yang telah saya buat tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.